Katanya kalau pemimpin ataupun seseorang yang sedang memiliki jabatan tertentu ke Kediri lewat sungai Berantas itu akan ada hal-hal yang kurang baik. Kepala negara sekarang pernah nggak ke Kediri? Setelah, saya nggak berani nyebutin ya siapa yang ke sana itu. Tapi setelah itu tidak pernah ada lagi yang lewat pun juga nggak berani. Ada yang terakhir yang sekarang ini muncul. Apa nih? Isi tas negara. Isi tas. Ya. Berarti ada 3 ya, iya, loyalitas, ide gagasan, dan isi tas. tas. Ini paketnya belum komplit, kan begitu. Ya dia punya kapasitas, punya integritas, tapi nggak punya isi tas. Artinya, halo sahabat pemuda semuanya, bertemu lagi dengan saya Maya Muizati Lutfilah di podcast Rumah Pemuda, Speed, Smart, dan Solid. Baik, pada kesempatan kali ini kami kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah salah satu sosok pengusaha yang juga aktivis dan juga politisi. Nah, sosok muda ini tentu menjadi inspirasi untuk kita semua, khususnya kaum-kaum muda, kaum-kaum milenial yang memang hari ini juga menapaki sebagai politisi, tapi tidak hanya sebagai politisi, ternyata beliau ini juga sebagai pengusaha sukses dan juga beliau sebagai aktivis. Nah, selamat datang Mas Reja Darmawan. Selamat. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas. Ya. Baik Mas, sedikit tadi saya membaca profiling Mas Reja ini. Tentu sekarang di usia berapa Mas? Sekarang 43 udah. Di usia 43 ini beliau sudah sangat sukses. Kalau dikategorikan usia 43, sedikit saya baca beliau ini 3 periode menjadi anggota legislatif di DPRD Kota Kediri. Yeah. Berarti 15 tahun. Iya, 15. Beliau menjabat sebagai anggota DPR. Nah, sekarang 43. Berarti sewaktu usia di bawah 30. Iya, menjadi 27. 27 tahun, Masya Allah. Saya sekarang udah di atas 30 ini. Dan bentar lagi ya. Bentar lagi ya. Ya mudah-mudahan lah bisa mengikuti jejak beliau. Amin. Gimana sih kiat-kiat yang memang sebagai anak muda juga sukses di dalam kancah politik dan juga pengusaha dan juga aktivis gitu. Ini kan salah satu hal yang rasanya kayak mustahil bagi seorang aktivis bisa menjadi seorang politisi dan juga pengusaha gitu. Ya. Ini bukan hal yang mudah gitu. Ya, prinsip bagi saya hidup itu mengalir saja sebenarnya. Kita mengalir ya seperti air yang mengalir ke beberapa daerah, ke beberapa wilayah. Sama seperti kita di saat itu memang saya lagi merintis usaha setelah saya bekerja di beberapa perusahaan. Akhirnya kita keluar dari perusahaan itu, terus kita merintis usaha di Kediri, di kota saya. Memang kebetulan disuruh pulang sebenarnya sama orang tua untuk menemani orang tua di sana. Kita ikutin, kita merintis usaha. Berjalan tidak lama, ada beberapa keinginan dari teman-teman, dari masyarakat untuk saya mengambil peran di legislatif di Kota Kediri. Tentu peran itu tidak hanya dasar pengen punya teman di legislatif, kan? Tetapi kita memang melihat saat itu teman-teman muda saat itu belum mempunyai wadah dan juga belum mempunyai tempat untuk bisa sharing. Apalagi memiliki peran yang cukup strategis. Ya mungkin begitu, tapi sehingga langkah-langkah yang kita lakukan begitu kita alhamdulillah dikasih kesempatan untuk masuk, kita bisa langsung bergerak dengan cepat. Artinya dari sisi legislatif kita
bisa melakukan koordinasi dengan partai, dan juga dari organisasi-organisasi juga sempat langsung kita masuk juga, dan alhamdulillah dipilih juga di KNPI sebagai salah satu wadah tempat pembesaran saya juga, dan ini juga sesuatu hal yang sangat membantu saya dalam berproses. Nah, prinsip dalam hidup sebenarnya karena banyaknya kegiatan baik di politik, baik di pengusaha, juga di organisasi, prinsip hidup saya adalah ya bekerja untuk mencari rezeki, mengabdi untuk masyarakat. Jadi hanya dua hal ini aja yang menjadi prinsip dalam bergerak saya. Artinya kalau saya bekerja ya saya untuk mendapatkan rezeki, kalau jamnya mengabdi ya saya untuk masyarakat. Jadi saya berusaha selalu membagi waktu ya, antara ini waktunya bekerja, ini waktunya untuk masyarakat, ini waktunya untuk organisasi, meskipun di jam-jam yang mungkin dalam satu hari 3 kegiatan yang berbeda, itu kita berusaha untuk melatih itu. Baik Mas, tadi disampaikan di poin terakhir bekerja untuk mencari rezeki dan mengabdi untuk masyarakat. Iya. Nah, ini cukup menarik sahabat-sahabat pemuda semuanya. Tentu tadi filosofi 2 penggalan kata itu yang memang harus menjadi pemantik kita, bagaimana kita juga sebagai anak muda mungkin yang memang kita juga harus bekerja keras, dalam artian itu adalah salah satu modal kita untuk kita bisa mengabdi kepada masyarakat. Iya. Seperti betul. Itu. Selain mungkin tadi ada satu wadah yang memang itu juga membantu Mas Reza ini untuk bisa berinovasi, berkreativitas gitu kan. Di wadah KNPI tersebut juga Mas Reza juga yang memang betul-betul mengaplikasikan dan menerapkan aktivis trainer. Yang mana seorang aktivis ini ya kita tidak bisa tergantung pada satu wadah yang memang kita anggap bisa menghidupi kita. Tapi bagaimana merubah mindset kita sebagai aktivis harus bisa menghidupi satu lembaga ataupun wadah yang memang di mana tempat kita berproses. Mungkin seperti itu ya Mas ya? Iya, jadi prinsip dimanapun kita berada, apakah kita di organisasi, di pengusaha, atau mungkin di partai, atau di masyarakat, prinsip yang saya pegang adalah kepercayaan. Ya, bagaimana saya harus bisa menjaga kepercayaan orang terhadap saya. Oh Reza ini memang bisa dipercaya. Artinya bertanggung jawab. Ya, dan tidak mempunyai historik atau track record yang kurang baik terhadap apapun dari beberapa hal itu. Sehingga mudah bagi kita untuk bisa mendapatkan kepercayaan itu dan mendapatkan kesempatan itu. Karena teman-teman organisasi, teman-teman di pengusaha, teman-teman di politik, itu kan semuanya pasti semua saling berhubungan, berkomunikasi satu dengan yang lain. Oh si Reza ini gimana nih track recordnya di pengusaha, gimana? Oh dia ada kurang bagus di sini. Oh di politik bagaimana track recordnya, di organisasi bagaimana track recordnya. Nah ini adalah sesuatu yang harus saya jaga, performa ini harus saya jaga. Saya harus membuat standar minimal, yang standar minimalnya apa? Adalah kepercayaan. Kalau masalah itu nanti gerakannya nanti mau ke arah yang melompatnya mungkin 2 kali, 3 kali atau 4 kali, itu adalah proses dalam suatu organisasi, tetapi yang paling utama adalah kepercayaan. Dan itu selalu saya selalu jaga, sehingga dalam melangkah kepada hal-hal yang lebih luas itu tentu menjadi modal yang kuat, meskipun banyak halangan, banyak rintangan, pasti ya, namanya kita mau mencapai sesuatu pasti banyak rintangan. Contoh, dari sini mau ke Bekasi, ya rintangannya dari sini sampai Bekasi begitu. Tapi kalau kita mau melangkah dari sini sampai ke Bandung, ya rintangannya pasti dari Jakarta sampai Bandung. Lebih jauh lagi. Iya, lebih jauh lagi. Lah, itu yang menjadi
dasar bagaimana kita berani melangkah, apakah yang pendek, yang jauh, ya tadi trust tadi. Itu kan kurang lebih di usia 27 tahun tadi. Iya. Berarti menjadi pengusaha terlebih dahulu baru Iya. menjadi seorang politisi. Iya. Yang mana hari ini, Mas, kebanyakan orang-orang ini memanfaatkan menjadi politisi dulu. Makanya kadang banyak sekali orang yang seperti memaksakan ingin menjadi politisi, tapi dia tidak memiliki satu di antara sekian kriteria yang memang itu menjadi penunjang beliau sebagai politisi. Kalau seperti Mas Reja ini kan berarti dimulai dari beliau ini sebagai pengusaha yang sukses. Mungkin di usia 25 sudah mulai menjadi pengusaha ya, Sudah, Mas? sudah. Usia 25, waduh masih sangat muda gitu kan. Jadi minder saya, itu masa lalu ya. Seharusnya berarti kan zaman semakin cepat, perubahan juga semakin bergerak gitu. Kita hari ini ketika Mas Reja di usia 25 sudah menjadi pengusaha. Nah, berarti pemuda hari ini di bawah usia 25 harus melakukan hal yang sama gitu. Tapi pada kenyataannya ini soal kepribadian, kesempatan juga dan keinginan. Nah, agar pemuda hari ini juga memiliki rasa tanggung jawab, minimal kemandirian secara personality. Karena berbicara menjadi politisi juga mungkin kita juga harus menyiapkan mental, status sosial kita, dalam artian kemandirian secara kemandirian secara personality. Iya, Tapi iya. pada faktanya kan sekarang kita melihat banyak sekali, bukan satu atau dua, bahkan ya hampir di beberapa daerah ada beberapa politisi yang mereka juga secara pribadi aja masih kebingungan. Kemandirian secara personality itu belum ada. Iya, iya. Ini kan juga menjadi tugas kita bersama, khususnya anak muda, bagaimana kita bisa mengambil peran sehingga kita juga masih di usia muda seperti Mas Reja ini bisa menjadi salah satu pimpinan bahkan ya di DPRD kota Kediri. Ya, oke. Saya keliru terus, Iya, Kendari iya, dengan Kediri. Kendari hampir mirip sih. Padahal beda ya, kalau Beda, Kendari itu Sulawesi, Sulawesi. kalau Kediri ini di Jawa Timur. Nah, ini menjadi pemantik buat saya juga, mungkin buat teman-teman anak muda semua juga, bagaimana di usia 27 tahun beliau ini, sosok Mas Reja ini udah sukses ya sebagai pengusaha, ya sebagai politisi. Nah, kalau menurut Mas Reja nih, melihat kejadian hari ini, karena memang kita juga baru saja melakukan pesta demokrasi, baik legislatif maupun presiden dan lain sebagainya nih. Para politisi hari ini itu banyak sekali, bukan sedikit dari politisi yang memang memaksakan ingin menjadi politisi, tetapi secara personality mereka belum selesai. Iya. Ya memang banyak hal yang memang sekilas bagi orang awam melihat politisi harus melihat sisi kematangan kan, artinya kamu harus matang dulu, kamu harus selesai dengan diri kamu sendiri dulu, baru kamu jadi politisi. Tapi itu politisi yang mungkin kalau dia ada niat untuk maju, ya kan. Tapi kalau dia ada niat untuk proses di wali kota, bupati dan lain sebagainya, atau gubernur atau presiden. Tapi sebenarnya menjadi politisi juga kita harus memberikan apresiasi kepada teman-teman yang mempunyai panggilan jiwa. Panggilan jiwa nasionalisme dari politisi itu memang tidak bisa dilihat dari sisi kapitalis, tetapi kemauan, keinginan mereka untuk membantu pengembangan suatu partai, untuk membesarkan suatu tokoh, itu juga menjadi bagian dari konsep politisi yang juga harus diapresiasi. Lah, karena sistemnya adalah mereka mensupport, membantu, tentu ini sistemnya masuk dalam pola pembelajaran. Nah, pola pembelajaran ini tentu menjadi poin yang utama mereka untuk langkah-langkah selanjutnya. Nah, proses ini harus didorong supaya mereka ke depan tidak hanya setelah belajar tapi juga sudah menjadi
politisi yang aktif, sudah politisi yang aktif. Namanya belajar tidak hanya dari sisi politisinya, tetapi dari sisi entrepreneurnya dia juga harus memuatkan, jejaringnya, dari sisi organisasinya dia juga harus kuatkan. Nah, dengan pemahaman begini kita akan memahami, oh ini kamu masih anak muda, kamu masih belajar. Jadi nggak apa-apa, biarkan aja. Karena namanya belajar pasti ada salahnya. Apalagi sisi-sisi emosionalnya masih kan muncul. Saya pun juga pasti mengalami sisi itu juga ya. Masih labil. Oh, di sini ya politisi kadang-kadang dalam suatu partai itu kan ada sistem namanya samina watokna, kan harus ngikut sama pimpinan. Kalau satu komando, anak-anak muda mana bisa begitu? Nggak bisa. Pasti ada jiwa-jiwa patriotnya yang muncul. Dan itu harus diapresiasi. Memang terkadang melelahkan bagi seorang senior mengurusi yang begitu ya. Kamu kok begini gitu kan. Tapi ini nggak apa-apa, kita harus apresiasi itu bahwa itu adalah gejolak yang muncul dari mereka, bukan ditolak tetapi kita kelola menjadi suatu potensi yang luar biasa. Nah ini ada hal-hal semacam itu yang pasti muncul. Baik Mas, sebetulnya sih bukan dalam konteks politisi aja ya. Ketika kita akan berbuat pasti kita harus selesai dengan diri sendiri. Kan seperti itu. Dalam artian ketika melihat di ranah politisi, memang tadi yang disampaikan kita harus bagaimana sami'na wa ta'na, satu komando. Nah pada dasarnya memang kita lihat sebagai junior, katakanlah sebagai junior, sebetulnya mungkin di dalam politisi itu ada beberapa yang memang harus ditanamkan dalam jiwa politisi tersebut. Yang pertama mungkin, kalau salah tolong dikoreksi nih ya, loyalitas. Iya, betul nggak? Betul. Harus memiliki loyalitas yang tinggi. Nah, selain itu juga, selain kita memiliki loyalitas yang tinggi, mungkin harus ditopang dengan kualitas ide dan gagasan yang kita punya. Betul. Seperti itu. Dengan kolaborasi antara loyalitas, ide dan gagasan yang kita punya, mungkin itu menjadikan juga satu aset yang cukup luar biasa yang harus dimiliki oleh seorang politisi. Nah, kembali ada yang terakhir yang sekarang ini muncul. Apa nih? Isi tas namanya. Isi tas. Ya. Itu. Nah, ada yang terakhir berarti ada 3 ya. Iya, loyalitas, ide gagasan dan isi tas. Nah, ini sama hal penting. Wah, iya, kan tinggal siapa yang memainkan. Iya, kan? Kalau yang memainkan punya arah, tujuan untuk maju kepada salah satu jabatan, maka yang ketiga itu tadi harus dipertimbangkan. Betul. Tetapi kalau anak-anak mudanya hanya sebatas membelajar, mensupport sesuatu, maka dia nggak perlu berpikir yang ketiga. Paket komplit lah kalau itu. Iya. Makanya tadi saya sampaikan bahwasanya kita harus selesai dengan diri sendiri, agar kita juga berbuat, memberikan inovasi dan berkreativitas itu ketika sudah selesai dengan diri sendiri, insya Allah kita akan bisa memberikan feedback manfaat yang lebih untuk orang lain, khususnya tadi dalam pengabdian terhadap masyarakat seperti itu. Jadi begini, komplit dan paket komplit ya, artinya paket komplit kan pada prinsipnya satu tujuan adalah bagaimana kita kalau udah paket komplit berbuat untuk mensejahterakan masyarakat. Kan begitu tujuannya, pasukan lah ya. Iya. Selain masyarakat kan pasti seorang politisi itu kan ya sudah secara otomatis menjadi pemimpin, baik pemimpin untuk pasukannya, ya semua untuk masyarakat, untuk semualah secara kalau global. Masyarakat gitu kan pasti di dalamnya ada pasukannya, ada lawan politiknya juga masyarakat juga, ya kan begitu. Ya lengkap, ini lengkap. Ada yang setengah-setengah itu juga masyarakat juga. Ya artinya kalau sudah paket komplit, maka dia harus pada prinsipnya berpikir semua kesejahteraan. Maka artinya kalau sudah paket komplit dan mencapai kemenangan, maka dia harus ingat tujuan awal dari dia berpolitisi itu apa sebenarnya. Oh, tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat. Ya sudah, mensejahterakan berarti siapapun yang ada di Indonesia, siapapun yang ada di wilayah itu adalah bagian dari seorang pemimpin itu mensejahterakan. Tanpa terpeduli itu lawan politik, tanpa peduli itu rival politik ataupun teman politik, semua mempunyai hak yang sama. Nah, proses ini
agak berbeda sekarang berjalannya di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, lah saya bicara di daerah saya pun juga tentu agak ada berbeda juga. Kadang-kadang lawan setelah kompetisi selesai, lawan tidak mau diajak berteman, teman tidak mau diajak jadi satu lagi. Sulit untuk rekonsiliasi. Iya, padahal kita tidak berpikir begitu sebenarnya. Kan ini hanya sistem demokrasi yang memang menjadi landasan utama dari berdirinya bangsa ini. Kalau ini sistemnya tidak dipahami dan tidak diterima secara dewasa oleh seluruh politisi, seluruh pendukung dan lain sebagainya, maka kompetisi ke depan akan menjadi semacam bambu yang runcing, yang semakin tiap hari dalam 5 tahun diruncingin, dan akhirnya akan menuju ke siapa ini yang jadi repot untuk bangsa ini ke depannya. Intinya mungkin pada kenyataannya ketika kita sudah selesai dalam kontestasi apapun itu, seorang pemenang itu harus menjadi negarawan. Ya, kategori gitu. Politisi negarawan. Harusnya dalam artian gitu. Menjadi wakil rakyat untuk semua masyarakat, bukan menjadi wakil rakyat hanya untuk pendukungnya saja. Iya, makanya kan ada bercandaannya gini tuh Mbak ya. Kalau udah di parlemen itu kan fraksinya fraksi ini kan, fraksi DPR RI, partai DPR RI, partai DPRD provinsi, jadi semua udah jadi satu kan. Iya. Guyonannya mereka begitu yang di dalam itu. Jadi nggak ada partai A, partai B. Nah ini udah partai ini, partai DPR RI, partai ini. Ini guyonannya mereka di dalam kadang-kadang semacam itu. Ya guyonan-guyonan itu menyelaraskan bahwa semua sekarang satu kesatuan gitu loh. Nah tinggal teman-teman pendukung yang lain biasanya masih ramai masih ini, itu yang di dalam udah ngobrol santai. Rekonsiliasinya. Iya. Baik Mas, tentu sukses di politisi juga tadi sempat disampaikan bagaimana menjadi salah satu ketua organisasi pemuda KNPI di Kota Kediri dengan betul-betul menerapkan, mengimplementasikan aktivispreneur. Apakah dengan melakukan langkah-langkah tersebut bisa berdampak sangat positif untuk masyarakat Kediri khususnya gitu, atau memang itu aktivispreneur itu dibentuk hanya untuk sekelompok saja yang memang itu ada di kategori sebagai pengurus KNPI. Oke. Iya, jadi saya senang di KNPI saya banyak belajar dari sisi apapun, dari sisi sosial, budaya, kesehatan, komunikasi dengan sebagainya, termasuk dengan aktivispreneur yang dibentuk hari ini. Dan memang ini yang menjadi pokok permasalahan yang sering muncul. Tadi mamanya saya menyampaikan kan, ini paketnya belum komplit, kan begitu. Ya dia punya kapasitas, punya integritas, tapi nggak punya isi tas. Nah kan, artinya ya begitulah kalau kita tidak menata dengan baik. Dengan aktivispreneur ini adalah konsep komplit yang disajikan oleh KNPI terhadap teman-teman OKP seluruh Indonesia. Jadi ayo, kamu tidak boleh hanya ngomongin soal kapasitas, integritas, tapi kamu juga harus berpikir dong. Bagaimana kamu bisa rampung dengan dirimu sendiri, kamu bisa selesai dengan dirimu sendiri, dengan kamu paham, oh beginilah cara mencari pendapatan yang positif, cara mencari pendapatan yang bisa menunjang dari kapasitasnya dia, cari pendapatan yang bisa menunjang dari pandangan dia terhadap suatu perubahan pola masyarakat, pola apa, sehingga dia nanti melangkah kepada politisi yang paket komplit. Nah, ini luar biasa dan ini bisa diterima dengan baik di tempat kami di Kota Kediri. Inilah program yang cukup berkembang cukup cepat dibanding program-program yang lainnya. Karena kan di KNPI ini kan banyak OKP, ya kan? Tempatnya berhimpun OKP kan. Mau OKP apapun ternyata begitu kita kasih program aktivispreneur, mereka yang paling cepat bisa menerima, dan kita bisa menerima sumbangsih dari mereka juga. Akhirnya OKP mengadakan kegiatan sendiri aktivispreneur, kita bisa hadir.
OKP yang lainnya juga begitu. Meskipun nanti gongnya biasanya kita adakan aktivis planner yang kelasnya sekota Kediri dan itu bisa diterima dengan baik. Karena selama ini kan kalau mengharapkan uang dari organisasi kan terbatas, sangat terbatas. Buat organisasinya sendiri, buat kebutuhan harian, mobilitas, akomodasi. Betul, sangat terbatas. Kebetulan saya juga memimpin salah satu organisasi di nasional ya, yang tadi saya sampaikan, kita ini bagaimana jangan sampai menumpang hidup di organisasi, betul. Tapi kita bagaimana bisa menghidupi organisasi. Iya, seperti betul, itu. Betul. Berarti kan dengan aktivis planner ini di Kota Kediri cukup diterima dan cukup berdampak baik oleh para pemuda yang ada di Kota Kediri. Nah, para pemuda semuanya harapannya mungkin pemuda dimanapun berada nanti bisa sama-sama bagaimana mengimplementasikan aktivis planner, karena sesungguhnya ketika kita ingin melakukan sesuatu kita harus selesai secara personality, kemandirian secara berpikir, kemandirian secara bergerak. Dan kemandirian secara finansial itu juga sangat dibutuhkan. Iya, betul. Gitu. Meskipun katanya isi tas itu bukan segalanya, tetapi dengan isi tas itu kita bisa melakukan segalanya. Dan salah satu penopang ataupun penunjang ketika kita akan bergerak. Iya, aktivis planner itu. Aktivis planner katanya. Iya. Nah, Mas, saya ini kan pernah ke Kediri. Oh, alhamdulillah. Waktu itu sebelum saya menjadi ketua Kopri, saya pernah konsolidasi main ke Kediri itu. Nah, pada saat itu gak lama saya diinfokan, katanya kalau pemimpin ataupun seseorang yang sedang memiliki jabatan tertentu ke Kediri lewat Sungai Berantas itu akan ada hal-hal yang kurang baik. Makanya saya sampai hari ini jujur Mas, sampai hari ini saya 3 tahun di kepengurusan, saya sebagai ketua, saya tidak pernah menginjakkan kaki kembali di Kediri, di kota maupun di kabupatennya. Padahal Kediri itu salah satu pengusung saya waktu di kongres. Tapi saya tidak pernah sama sekali untuk datang menginjakkan kaki kembali di Kediri. Benar gak sih apa mitos itu ya? Jadi was-was saya, aduh saya mana mau muspimnas dulu kan, musyawarah pimpinan, kalau saya kesana nanti saya dilengserkan lagi kan, mitos-mitosnya kayak gitu. Bisa naik jabatan juga, tergantung siapa yang kesana. Kalau naik jabatan mau ya? Mau. Gimana jadi itu mitos atau gimana ya? Ya kadang-kadang kita berpikir selalu secara logika kan begitu. Padahal unlogika itu bagian dari konsep kita berpikir sebelum kita berpikir ke logika. Ada beberapa kejadian memang yang mitos itu menjadi benar, iya kan? Dan setelah mitos itu benar, dari logika setelah itu tidak pernah ada kejadian lagi. Jadi belum ada pembuktian yang kedua mungkin untuk menyatakan bahwa itu memang benar gitu. Tapi itu hanya berlaku pada pimpinan kepala negara. Jadi kalau masih di bawahnya menteri dan lain sebagainya itu nggak ada masalah. Aman ya? Aman. Gitu. Tapi kalau kepala negara memang itu pernah terjadi. Dan itu sampai pada saat mau pilihan presiden dan wakil presiden yang dulu pun pernah kita bawa seseorang sampai nggak berani nyebrang sampai. Kenapa bisa begitu? Kenapa? Karena namanya adalah Kediri. Kediri ini kan kembali ke diri. Kembali ke diri. Iya, Kediri adalah kembali ke diri. Jadi sebelumnya dia apa sih sebelum dia mempunyai jabatan itu? Karena jabatan ini kan hanya baju kan ibaratnya kan. Baju yang kita peroleh saat kita sekolah, saat kita berorganisasi sehingga kita punya baju yang menjadi senjata kita kemana-mana lah ibaratnya. Oh ini ketua A, ketua B ini kan begini. Sama seperti oh ini Dewan A dan begini. Nah tapi kalau udah ke Kediri dia akan kembali ke jati dirinya sendiri itu semacam apa. Kalau jadi kepala daerah yang sekarang pernah, kepala negara sekarang pernah nggak ke Kediri? Setelah, saya nggak berani nyebutin ya siapa yang ke sana itu.
Tapi setelah itu tidak pernah ada lagi yang ke sana. Kesana. Sebelumnya udah ada isu itu semakin kencang. Tapi saat itu kenapa yang YBS ke sana, selisih berapa bulan itu lengser, setelah itu tidak pernah ada lagi. Berarti sampai hari ini belum ada kepala negara yang. Kalau setelah lengser sering. Oh, kalau setelah lengser, tapi Ya. ketika menjabat Nggak pernah. tidak ada. Ya, lewat pun juga nggak berani. Pernah. Insya Allah besok nanti Mas Reja yang jadi kepala negara. Amin. Amin. Baik Jauh Mas, bener. kalau boleh tahu nih Iya, iya. usaha apa sih yang Mas Reja sedang tekuni hari ini dan memang itu sepertinya cukup berdampak untuk pemuda di Kota Kediri khususnya. Iya, saya berusaha di bidang ini ya, pemberdayaan masyarakat terkait PLK, juga membantu masyarakat mencarikan pekerjaan di instansi-instansi pemerintah, di instansi swasta, sehingga inilah yang membuat saya bisa lebih banyak kenal dengan masyarakat. Modal ya. Modal sosial juga penting. Nah, selain modal isi tas juga ternyata menjadi politisi juga harus memiliki modal sosial. Betul. Ya, tentu ini bukan karena kepentingan politik sebenarnya, tetapi kebetulan saat itu banyak warga yang setelah saya jadi itu menyampaikan, Mas kami butuh modal A, B, dan C dan sebagainya. Ya saya saat itu karena masih juga jiwa pengusahanya muncul, ya udah setiap ada modal pasti dia mampu untuk menjalankan usahanya kan begitu. Saya kasih modal A, modal B, modal C, selisih sebulan datang lagi, selisih 2 bulan datang lagi. Loh, akhirnya saya baru, ini yang salah saya. Kenapa? Tidak semua orang bisa menjadi pengusaha. Tidak semua orang bisa menata manajemen bisnisnya dengan baik. Tidak semua orang mampu menata jejaringnya dengan baik. Kenapa saya berikan modal? Nah, saya introspeksi dari situ. Jadi saya memberikan sesuatu yang salah meskipun saya yakini bahwa itu benar saat itu. Saat itu saya buatlah usaha yang tadi saya sampaikan, PRK, pelatihan, penyaluran tenaga kerja. Dan saya ternyata benar bahwa orang-orang yang saya kasih usaha kemarin memang lulusannya SMP, masih lulus SMA yang memang secara informasi, secara jaringan jelas minim. Nah itulah akhirnya bertahan. Jadi kita harus memberikan sesuatu itu ternyata juga kita harus mikir-mikir betul. Bener nggak ini anak SD kita kasih sepeda motor ini, harapannya kita bisa cepat sekolah, tapi kan ternyata belum boleh dan lain sebagainya. Baik Mas, saya juga sempat selentingan mendengar nih, bener nggak sih di Pilkada 2024 ini Mas Reja akan ikut serta dalam kontestasi Pilkada Kota Kediri sebagai calon wali kota Kediri katanya. Insya Allah ya. Jadi prinsip saya tidak berubah. Jadi saya setelah masuk politisi, bagaimana saya berusaha untuk mensejahterakan masyarakat di tempat saya. Kalau hari ini sudah sejahtera, ya tentu saya mengharapkan yang lebih sejahtera lagi. Oleh sebab itu saya rencana memang insya Allah menghibahkan diri saya nanti untuk maju di AG1 lah, bahasanya AG1 aja. Karena plat nomornya saya kan AG. Iya. Jadi AG1 dengan AG1 Kediri Mas Parirante. Apa tuh Kediri Mas Parirante. Parirante apa Parirante tuh? Iya. Pari apa tuh? Pari itu kan padi. Ya. Rantai itu rantai. Rantai, ya. Jadi konsep kita adalah nanti visi kita adalah Kediri Emas Parirante. Kediri Emas Parirante. Iya. Kenapa Kediri Emas? Kita memang mengharapkan di Kediri mencapai keemasannya sekarang. Kita melihat masyarakat sudah sejahtera sekarang, tapi kita harus lebih tingkatkan lagi menjadi lebih sejahtera lagi sehingga mencapai keemasan dengan kesejahteraan tadi dan ada persatuan. Ya, pari tadi itu adalah kesejahteraan, rantai adalah persatuan. Kenapa ada persatuan? Hari ini kan kita melihat banyak orang pintar, banyak politisi tangguh, banyak siapapun yang tangguh, tapi
kurangnya persatuan. Saling hajar sana, saling hajar sini, Saling tikung. saling tikung ini, saling ini, kan begitu. Ya mungkin kami di Kediri juga tentu ada yang begitu juga. Nah, oleh sebab itu, kenapa perlu persatuan? Kita bisa mencapai keemasan dengan kemakmuran dan tentu dengan persatuan yang kuat. Sehingga nanti ini bisa menjadi slogan Kediri ke depannya dan juga visi misi yang akan saya lakukan. Mudah-mudahan visi misi tadi menjadi hal pertama dalam artian ketika beliau memiliki niatan untuk menghibahkan, tadi sudah disampaikan, menghibahkan dirinya. Nah, Mas Reja mohon maaf, sebelumnya Mas Reja sudah berkeluarga? Sudah. Sudah, luar biasa, berarti dia menghibahkan setengah waktunya untuk masyarakat selain untuk keluarga kan. Iya biasanya. Tapi begitu. Biasanya dengan hal seperti ini juga ini atas doa, support dari keluarga, dari istri, dari anak, dari orang tua tentunya yang bisa menjadikan Mas Reja terus berkreativitas, terus aktivitas dengan luas tanpa hambatan apapun itu. Karena memang salah satu faktor yang cukup mempengaruhi adalah faktor dari internal kita, yaitu pasti. Lingkungan sekitar kita. Iya. Baik Mas, menjadi seorang aktivis, pengusaha dan politisi yang sukses tentunya impian semua orang. Termasuk saya juga bermimpi dan sangat minat bagaimana saya menjadi aktivis. Hari ini kita sedang menjalani menjadi aktivis, berperan sebagai aktivis seperti itu. Nah, tapi bagaimana kita ini harus menjadi pengusaha. Nah, sedikit juga mungkin bercerita kalau saya fokus di garment, salah satu brand pakaian yang memang belum cukup ternama, tapi ini adalah salah satu usaha tapi yang cukup saya. Mengena di hati kan. Yang penting itu dulu, kalau ternama itu nanti gampang. Tapi mudah-mudahan itu bisa mempekerjakan banyak orang yang dalam artian membantu sedikitnya mata pencarian masyarakat sekitar. Kan itu yang lebih penting, bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, dan yang ketiga mudah-mudahan juga ya anak-anak muda hari ini memang kita sudah dituntut bagaimana kita jangan sampai anti terhadap politik ya. Bagaimana kita juga bisa berperan menjadi politisi muda yang memberikan beberapa gagasan, ide-ide yang itu juga untuk kemajuan negara ataupun daerah kita bersama. Karena sejatinya pemuda baik perempuan dan laki-laki juga kita sama-sama mempunyai tugas yang sama, yaitu sama-sama harus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana kita juga harus bisa hubul waton minal iman, kan, cinta tanah air tadi disampaikan. Saya dipaksa untuk kembali oleh orang tua dan mengabdi di kota Kediri dan akan terus menghibahkan dirinya untuk kepentingan masyarakat banyak. Ini cukup mulia tentunya, selain yang biasa kita temui mungkin politisi-politisi yang memiliki kepentingan pribadi, kepentingan sesaat, makanya banyak sekali masyarakat yang kita anggap mereka itu trauma terhadap politisi. Kadang janjinya kalau kata presiden yang terpilih kita ini omon-omon. Katanya banyak omon-omonnya, janjinya luar biasa, tetapi itu hanya sesaat. Nah, tapi saya lihat Mas Reja ini sosok anak muda yang memang beliau bertanggung jawab. Tadi juga disampaikan bagaimana untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan mungkin menanam investasi sosial, itu lebih menjadi perekat hubungan Mas Reja dengan konstituen yang ada di Kota Kediri. Mudah-mudahan Mas, amin. hajatnya terkabul, niatnya juga semakin matang dan semakin tertata sehingga Allah memudahkan dan melancarkan segala niat dan hajatnya. Amin. Ya. Sebelum closing, mungkin harapan Mas Reja untuk anak muda hari ini, di mana kita melihat Mas Reja di 25 sudah menjadi pemuda sukses. Aduh, saya nggak ngebayang deh. Dulu nikah usia berapa Mas?
Saya 26, 27. 26, 27. Gak ngebayang di usia 25 sudah menjadi pengusaha sukses. Waduh, pasti banyak perempuan muda-mudi yang PDKT ini. Kayaknya bukan Mas Rejanya yang PDKT, tapi perempuan-perempuannya. Canda Mas. Iya. Nggak kan itu bercandaan dulu. Ini ya tentu harus dicontoh sama pemuda-pemuda hari ini yang mana memang juga seorang laki-laki tentunya ke depan akan menjadi tulang punggung dalam artian pemimpin di dalam keluarganya yang tadi saya sampaikan juga harus selesai secara pribadi terlebih dahulu dan ini ada di Mas Reja. Mungkin kiat ataupun sedikit pesan untuk anak muda hari ini seperti apa sih Mas agar sukses menjadi aktivis, pengusaha dan politisi? Ya, tentu buat teman-teman muda semuanya halangan pasti ada, rintangan pasti ada, tapi meyakini bahwa sebuah proses halangan itu bertujuan untuk suatu kesuksesan itu harus yang utama. Jadi harus yakin dulu bahwa pasti akan sukses. Pasti akan sukses. Pasti akan berhasil. Hakul yakin betul. Artinya setelah itu baru nanti kita jalanin pelan-pelan. Gak apa-apa kita jatuh. Terus kita dikatain bagaimana. Tapi tetap jaga yang paling mahal yang tidak bisa dibayar adalah kepercayaan. Ya, orang mungkin bisa menilai si itu begini. Tetapi saya percaya sama dia. Karena itu yang menjadi modal utama dan itu yang tidak pernah bisa dibayar. Dan susah untuk dihapus. Gitu. Jadi itu yang modal utama. Ya selanjutnya langkah-langkah selanjutnya selalu perlu dilakukan buat teman-teman muda, selalu menguatkan jejaring, selalu belajar kepada teman-teman yang senior. Terus menghargai juga teman-teman yang senior dan juga memberikan kesempatan untuk dirinya bisa berkolaborasi dengan teman-teman senior sama junior. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak sekali anak-anak muda yang meyakini cukup dengan dirinya sendiri. Ya karena saya bisa jalan sendiri nih. Gitu. Saya nggak perlu kolaborasi dengan si A, si B. Padahal dia nggak tahu ternyata di depan tuh tantangannya luar biasa kan begitu. Nah itulah yang saya harap buat teman-teman muda meyakini dan mampu terbuka dan berkolaborasi dengan semuanya. Dan yang terakhir buat masyarakat Kediri ya saya sampaikan juga mumpung closing statement. Insya Allah dengan Kediri emas pari rantai ya kan. Kita menyongsong kemakmuran, keemasan kota Kediri. Dengan persatuan yang kita balut sehingga Kediri menjadi lebih baik ke depannya, lebih berbudaya, lebih meningkatkan sumber daya manusia, lebih menciptakan peluang-peluang kerja dan utama untuk mensejahterakan masyarakat Kota Kediri untuk 2024-2029 ke depannya. Sampai 5 tahun ke depan lagi. Insya Allah kalau diberikan kesempatan. Baik Mas. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Mas Reja sudah meluangkan waktunya di podcast Rumah Pemuda ini. Tentu ini sebagai semangat untuk kita anak muda yang juga memang harus menapaki beberapa memang proses yang kita lalui di mana dalam proses yang tadi disampaikan juga banyak sekali kendala. Tapi sejatinya proses itu lebih mulia daripada hasil. Ketika kita sudah melalui proses yang panjang dengan menjaga kepercayaan, dengan menjaga rasa tanggung jawab sehingga kita bisa mencapai tujuan tertentu yang memang sudah kita cita-citakan. Baik, pemuda Indonesia, saya Maya Muizati Lutfilah undur diri di podcast Rumah Pemuda Speed, Smart, dan Solid. Terima kasih banyak.